Baik, nah kita perlu melihat apakah yang menjadi rencana Tuhan buat kita. Memang cinta akan uang nggak boleh ya, karena cinta akan uang itu juga akar segala kejahatan. Tapi kalau cinta tanpa uang juga susah Bapak Ibu. Maka itu perlu persamaan persepsi ya. Bagaimana di keluarga dengan pasangan khususnya yang bagi yang sudah menikah. Hari ini kita mau bahas bagaimana background kita boleh berbeda, ya kan? Mungkin ada yang bicara suami saya belum bertobat, ya. Itu bukan hal yang sebenarnya, Bapak Ibu. Tuhan bisa tetap rencana Tuhan tidak pernah gagal, ya. Tapi bagaimana kita punya hati yang benar, terus kemudian kita bisa menjadi pengaruh buat keluarga kita. Nah, memang Tuhan izinkan itu terjadi dan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Firman Tuhan hari ini yang saya mau kutip Matius 18 ayat 19 yang berbunyi demikian, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Jadi dua ini memang kalau pasangan suami istri udah pas, kalau enggak ya kakak adik dengan orang tua ya, atau kalau enggak ya punyalah komunitas untuk kita punya kesepakatan, tentunya komunitas yang benar. Jadi kalau kita duduk ya diam bersama dengan rukun, Mazmur berkata, ke sana Tuhan akan perintahkan berkat. Nah, masalahnya bagaimana caranya? Nah, hari ini kita belajar caranya. Saya punya metode yang saya sebut dengan istilah 6T. Ya. Inilah kekuatan keterbukaan dan kekuatan kesepakatan untuk melalui jalur T pertama tujuan. Ya, kita harus punya tujuan yang sama. Kalau enggak juga saya mau ke Bandung, ya mungkin keluarga kita, pasangan kita pengen ke Semarang, ya kita nggak bisa jalan bareng. Memang kalau nggak berjanji nggak bisa jalan, tapi kalau misalnya salah satu bisa memberikan arah, paling nggak tujuannya sama. Kita akan ketemu barangkali konflik waktu nyamakan tujuan. Tapi saya percaya ini proses yang harus kita lewatin ya Bapak Ibu ya. T kedua bicara terima, terus kemudian T ketiga tabur nanti ya, terus kemudian tabung, tukar, dan tanam. Oke, kita lihat satu persatu ya. Baik, tujuan bicara bagaimana kesepakatan kita dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Mungkin kalau masih problem keuangan, ya jangka pendeknya adalah gimana bebas hutang, begitu ya. Walaupun kadang ada yang butuh waktu menengah dan panjang juga, bisa sampai 3 tahun, 5 tahun ya. Makanya kalau makin sepakat, itu makin pendek sebenarnya, karena goalnya sama. Ya, kalau nggak pernah sepakat, ya nggak mendukung, kadang-kadang ini memang jadi satu kendala kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik. Terus yang kedua, menyadari bahwa kita ini pengelola. Kenapa sih kita harus mencatat? Kenapa kita harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah? Karena kita ini cuma pengelola. Kalau kita dipercaya sedikit, ya kelolalah yang sedikit, ya. Karena Tuhan akan percayakan lebih besar kalau kita sanggup, kita dipercaya, ya, akan diperkaya oleh Tuhan. Terus kalau ada perselisihan, prinsip utama adalah penyerahan hak. Mungkin tidak saling menyalahkan, tapi saling menyerahkan ya. Jadi artinya kembalikan kepada kebenaran, kepada firman. Bapak Ibu, tujuan itu banyak. Barangkali kita bisa berbeda pendapat, tapi kita perlu untuk menyamakan frekuensi kita. Jadi nanti waktu kita bahas ya, kita langsung boleh tanya jawab setiap T. Jadi nggak usah sesi khusus tadi di belakang, Bapak Ibu. Tentang tujuan ini kita bisa lihat bersama-sama apa sih kendala-kendala yang ada waktu kita berbeda frekuensi barangkali ya dengan pasangan atau dengan keluarga. Nah ini sebelum masuk ke T yang kedua, yang terima, kita akan bahas dulu tentang tujuan. Barangkali kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh ya. Tadi saya udah bilang yang gampang saya yang jawab, yang susah nanti Bu Astuti yang jawab. Oke, silakan. Jadi boleh nanya langsung aja lebih baik ya sebelum kita sharing pengalaman kita. Yuk silakan, monggo. Boleh raise hand, boleh chat, ya, boleh open mic. Silakan bertanya. Silakan kalau ada. Bingung kali mau yang ditanya apa. Jadi istilahnya kalau misalnya tentang penyerahan hak, emang harus menyerahkan hak Bu, gitu. Boleh loh nanya gitu. Kalau hak gue ya gini mestinya kan, hak suami hanya istri gitu. Atau kan begitu kan boleh ditanyakan ya Pak Jono? Ya yang susah Mbak Astuti yang jawab. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Berarti aman semua nih. Ya, dalam kompakan semua menetapkan tujuan nggak ada masalah. Ya. Silakan kalau mau nanya boleh ya.
atau mungkin nggak ngerti apa tujuan keuangan. Boleh ditanyakan ya, boleh diketik di chat juga, atau kalau mau open mic silahkan. Atau apakah di sini ada yang sudah menuliskan tujuan keuangannya? Siapa yang sudah boleh ketikkan, oh saya sudah, tujuan saya ini, boleh diketik coba. Goal jangka pendek ya mungkin adalah jangka pendeknya apa? Gimana kita bisa lepas hutang barangkali ya. Nah, itu gitu kan. Mungkin jangka pendek itu 1-2 tahun mendatang. Ya tentu kalau nggak direncanakan, nggak pernah. Contoh nih, saya pernah utang rumah pertama kali, KPR tuh ya, itu jangka panjang, 15 tahun nyicil. Karena gaji, kan hanya boleh nyicil 1/3 dari gaji, apalagi rumah pertama. Memang waktu kita milih rumah juga sempat ada perbedaan tujuan ya. Saya sama istri waktu awal menikah juga banyak perbedaan tujuan. Misalnya bagi saya rumah itu penting karena aset produktif. Terus kemudian harganya bisa naik terus, ya kan? Terus kemudian ya kita tinggal di dalamnya. Jadi boleh nyicil, boleh nyicil. Terus kemudian jangka panjang potong gaji sepanjang itu bisa dihitung. Istilahnya kemampuannya 1/3 gaji, ya kita ngambil. Tapi waktu itu dalam jangka pendek tujuan Astuti beda. Ya kalau bagi saya kalau memang uangnya belum ada, apalagi tinggal di Jakarta, ya enggak rumah dulu ya. Rumah kan diem, kontrak aja kan orang juga enggak tahu kan ya, pokoknya ada rumah gitu. Yang saya pentingkan waktu itu mobil. Kenapa? Karena mobile kan kita kan mesti kerja riwi. Naik turun angkot itu panas loh. Habis panas terus angkot tuh kadang-kadang berhentinya cuma sebentar, apalagi bis gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sudah di barisan terakhir itu kita harus sambil setengah lari-lari tuh kalau ngejar bisnya. Ayo mbak cepetan naik gitu. Itu kalau kita pakai hak tinggi itu bisa portel semua tuh ya, jadi trepes, jadi sepatu teplek kalau di Jakarta. Makanya saya bilang sama Jono, enggak. Rumah bisa kontrak, rumah juga diam aja. Ya kan, mobil itu paling penting. Nah, padahal kalau kita punya 2 utang, rumah dan mobil jadi 1, 1/3 gaji saya melanggar, ya kan? Misalnya kalau gaji 10 juta, 1/3-nya 3 juta. Tapi kalau utangnya 2, itu lebih dari 3 juta, itu melanggar kan? Nggak sanggup. Nah, waktu kita berbeda tujuan, apa yang kita lakukan? Yaitu tidak mengambil keputusan. Karena keputusan yang diambil di tengah perbedaan tujuan, seringkali keputusan itu salah, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, semua harus jawabannya ditunda. Ya kita balik lagi berdoa, sepakat ya. Walaupun mungkin kalau malam ya dia dibantah ngoceh-ngoceh. Tadi aku naik bus ini begini begitu butuh mobil ya nanti dulu. Tapi waktu kita bicara menunda ya tidak langsung ambil nekat aja lah, utang bayar nggak bisa ya udahlah nanti mikir nanti gitu ya. Waktu kita menunda ternyata jawaban Tuhan datang gitu. Jadi waktu saya bekerja di bank yang berikutnya ya saya mendapat istilahnya pinjaman dari kantor dengan bunga rendah. Jadi cicilan saya turun karena bunganya rendah ya dari kantor. Terus kemudian juga dapat mobil dari kantor, fasilitas mobil. Saya nggak perlu beli, tapi boleh pakai. Jadi kita dapat dua-duanya, Bapak Ibu. Itu mungkin sharing kita ya. Tujuan tuh kalau jangka pendek, itu 1-2 tahun lagi yang mau dicapai. Jangka menengah 3-5 tahun. Jangka panjang di atas 5 tahun. Itu caranya ya, membagi tujuan yang dikejar yang jangka pendek dulu. Waktu kita nikah, kita kan mikir dulu yang jangka pendek, punya rumah atau punya mobil. Gitu. Belum mikir sekolah anak, belum. Nanti yang belum punya anak. Ya. Itu caranya bikin tujuan. Ini udah ada beberapa chat. Ya, ada pertanyaan nih, Pak. Sebenarnya dalam keuangan yang pegang itu istri atau suami? Ya, yang pegang adalah yang bisa ngatur uang. Jawabannya begitu. Karena belum tentu istri yang bisa ngatur uang atau suami yang bisa ngatur uang. Jadi yang bisa dipercaya mengatur uang, mengatur tuh mencatat, merencanakan, mendiskusikan, ya yang bisa ngatur lah ya, yang bisa ngatur ya. Jadi bukan pegang uang dalam arti kata gini, kamu butuh berapa? Saya kasih 100.000 per hari. Enggak, bukan gitu. Jadi uang dipegang terus diketatin gitu, bukan ya. Mengelola. Jadi saya sama istri nggak perlu punya rekening yang tanda tangan bersama, bukan dikontrol ya. Tapi paling nggak kalau dia belanja, dia boleh belanja. Cuman pencatatannya di saya. Diskusinya, pengaturannya di saya. Kebetulan saya bisa planning, investasinya di saya. Itu jawabannya ya. Bu Sani ya. Jadi yang bisa, yang sanggup mengelola. Nggak harus
suami, nggak harus yang istri, salah satu. Kesepakatan aja ya, kesepakatan aja. Jadi mau siapa yang pegang duitnya, dan saya pikir perlu dikomunikasikan ya. Saat misalnya, oke, saya tetapkan istri yang pegang duit, oke. Jadi nanti kalau misalnya mau beli ini, mau beli itu, kita gimana nih caranya berkomunikasi? Apa minta terus begini? Kayak saya sama Jono. Saya sama Jono itu, saya malah pegangan Jono loh, saya nggak pegang. Tetapi istilahnya kita, kalau saya minta ada satu rekening di tengah, jadi saya pegang ATM, nah itu penting, pokoknya masukin, tarik, ya kan, begitu dimasukin ada duitnya gitu, ya kalau itu saya sama Jono. Jadi dia yang bikin catatan dan lain-lain, terus kita diskusi setiap awal tahun, setiap akhir tahun itu diskusi. Jadi apa aja yang kita mau capai kalau di akhir tahun, apa saja yang kita sudah capai dan harus bersyukur sama Tuhan, ya kan, terus kita baru merencanakan yang ke depan atau mereview dari keuangan dalam setahun ini. Misalnya aku nggak suka ya kalau misalnya dalam pembelian yang ini kayaknya aku mau putuskan sampai sejumlah berapa misalnya, atau yang bidang mana bagian saya, yang bagian mana itu bagiannya Juwono. Jadi itu dikomunikasikan sih, bebas ya, nggak ada rumusan yang harus A harus B, nggak ada. Yang penting sepakat ya. Oke, sekarang ini pertanyaan berikutnya Pak, kalau untuk single seperti apa ya jangka pendek, menengah, dan panjang? Mungkin contohnya ya kalau jangka pendek, kalau single, apa yang mau dicapai dulu? Ada yang mau sekolah dulu, selesaikan kuliah. Setahun, ya. Jangka pendek itu setahun. Ya, setahun 2 tahun ini. Tapi kalau mau nikah, ya tinggal pertanyaan kan, nikah itu mendesak nggak? Bisa ditunda nggak ya? Ini mungkin terkait dengan pertanyaan Mbak Lila juga ya. Dulu saya belum nikah, kabur dari tanggung jawab, bayar 2 kartu kredit. Bayangkan kalau sebelum menikah, ada kartu kredit yang nggak beres, nanti kan pasangan ikut ditagih debt collector, kan problem. Bisa ditunda nggak? Saya pernah loh, satu WL datang ke saya, nanya begitu, saya bilang tunda, ya beresin dulu. Dan setahun kemudian, dia kasih undangan saya, puji Tuhan Kak. Saya udah bebas hutang, terus kemudian saya juga udah bulan depan sudah mau nikah, dikasih undangan ya, dan istri saya sekarang happy. Jadi waktu ditulis tujuannya, mereka punya tujuan yang sama kan dengan calonnya yang mau nikah, mereka akan fokus ke sana gitu. Setahun lagi saya mau nikah, tunda setahun, tapi saya mau nikah, saya akan beresin ya utang saya, dan waktu dia benar-benar waktu itu selesai utangnya dan betul gitu ya, bisa menikah tanpa ada utang lagi gitu lah. Ya itu penting. Jadi Bu Lila, saran saya kalau udah 13 tahun Ibu pasti dapat diskon besar, ikutin aja langkah-langkah 9 langkah yang diajarkan. Jadi Ibu tanyain, beresin ya, itu saran saya begitu. Kalau enggak berkatnya enggak ada memang. Ya, itu yang mungkin menjawab sekaligus pertanyaannya Bu Lila. Nah, ada pertanyaan yang menarik nih. Saya belum ngerti tentang penyerahan hak. Penyerahan hak itu gini, kalau terjadi perselisihan tadi loh, perbedaan pendapat. Dan kalau prinsip itu bukan soal, istilahnya yang penting ya, perselisihan itu soal hal yang teknis, bukan yang prinsip. Mengerti ya bedanya? Kalau prinsip dosa atau tidak, ya itu kembali ke firman. Itu hitam dan putih. Tapi kalau tadi beli rumah atau beli mobil, itu kan bukan hitam, bukan putih. Ya, pilihan masih dengan argumentasi dua-duanya bisa benar, bisa salah kan begitu ya. Tapi kalau ngomong ini mobil nggak punya, nyuri atau gimana, jelas nggak boleh gitu ya, hitam dan putih. Mudah-mudahan nangkep ya. Jadi kalau bukan hitam putih, masalah teknis, kalau ngotot dua-duanya kan nggak jadi. Jadi kalau berbedaan pendapat, terus saya bilang, ya sudah dah, terserah kamu. Terus dia juga ngomong, ya sudah dah, terserah kamu. Dua-duanya ngomong terserah, ya udah kita berdoa. Begitu ya. Jadi nggak ngotot salah satu, terus kemudian penyerahan hak itu artinya kita kembalikan ke Tuhan untuk yang berkehendak. Akhirnya Tuhan kasih dua-dua kalau Tuhan lihat itu baik, dikasih dua-duanya. Ya, itu kesaksian yang tadi boleh kita sharingin. Nah, ini ada lagi dari Bu Linawati. Malam Pak dan Ibu Juwono, yang terjadi di antara kami jika berbeda pendapat adalah jalan sendiri-sendiri. Saya pengen rumah, suami pengen mobil. Saya nggak setuju, tapi akhirnya dia beli sendiri dengan mengurangi jatah belanja saya. Bagaimana Pak caranya saya menghadapi ini? Nah, ini kayaknya Bu Astuti susah soal jawabnya. Ya. Jadi begini ya, yang namanya penyerahan hak itu yang seperti tadi ya. Kayaknya saya bilang mobil bagi saya itu benar. Mobil itu urgent. Tapi bagi Juwono, rumah itu yang benar. Rumah itu urgent. Apalagi harga rumah itu naik terus. Kalau nggak langsung beli, nanti nggak kekejar harganya. Dua-duanya looks like benar. Kelihatannya benar semuanya.
Nah, kalau yang namanya penyerahan hak itu harusnya oke lah. Yuk kita sama-sama menunda dan berdoa, istilahnya damai sejahteranya di mana. Nah, kalau dalam hal ini, misalnya tuh suami akhirnya nyebelin Bu, dia nggak mau sepakat, pokoknya langsung beli sendiri. Nah, pakai utang lagi. Ya toh, mengurangi jatah belanja lagi, gitu kan? Harus cicil utang, iya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah penyerahan hak kita ya. Memang seolah-olah kita dalam posisi kalah. Tapi sekarang istilahnya ya, Tuhan itu, saya selalu berpegang prinsip begini, Tuhan itu nggak tertarik dengan masalah. Tuhan itu tertarik dengan respon kita. Ya, respon kita itu positif atau negatif. Jadi bayangkan saja kalau Tuhan ada di depan kita, ya kan? Kita mau ngomong apa? Jadi kalau misalnya dalam kasusnya Bu Lina, ya sudahlah kalau memang dia begitu, ya diampunin aja. Tetapi komunikasi harus dijalankan. Teman-teman, saya pikir ya komunikasi ini adalah jalan satu-satunya ya. Terus mengkomunikasikannya itu jangan hari H. Ini tak kasih tips ya. Jangan misalnya lagi kita berantem rumah dan mobil, itu terus kita ukrak-ukrak terus tuh rumah mobil itu kagak kelar. Diamkan dulu ya kan. Nah, kalau suami itu perlu yang disuap itu perutnya, ya. Makanya harus enak, ya toh. Kopinya tuh jangan telat, gitu kan. Nanti kalau sudah 2-3 hari, ya toh, perutnya kenyang terus. Nah, sudah nggak ada apa-apa, lagi happy-happy, baru diajak ngomong, ya. Dan kalau boleh ngomongnya di meja makan tuh keren banget. Ya, jadi istilahnya kalau perut kenyang, hati senang, nah itu baru diseret nih kita ngajuin proposal. Itu biasanya saya ya. Boleh dicoba tipsnya. Mas Yo sama anak saya yang pria-pria itu begitu. Jadi cuman case-nya ini kan sudah terlanjur beli. Ya, makanya utang, kalau sudah terlanjur beli. Sehingga uang belanjanya kurang, Bu. Udah dikurangin, gimana cara menghadapinya? Nah, itu yang susah. Loh ya diampuni aja, uang belanjanya ya kita yang atur lah sekarang terus mau diapain. Jadi apakah kita mau penggerangan? Kalau saya enggak, kalau saya benar-benar enggak. Karena kenapa? Kalau saya ngotot, emang sekarang dengan kamu ngotot, uangnya jadi ada gitu? Enggak ada kan, gitu kan. Nah, jadi kalau enggak ya kitanya juga bisa cari income tambahan gitu kan. Untuk apa? Untuk menolong uang belanja kita. Jadi jangan ngotot, ya nggak bisa dong Bu, uang belanja itu harus dari suami. Lah enggak dari KI, lah sampai kapan gitu kan ya, terus kita sendiri jadi stres kan. Nah, cari income tambahan pun bagi saya ya, saya happy. Kenapa? Karena saya dijadikan lebih pintar. Terus saya bisa ketemu banyak orang. Saya mendapatkan suasana baru, semuanya baru gitu kan ya. Dan saya percaya kalau saat kita menyerahkan hak kita, Tuhan itu nggak tinggal diam. Dan saat kita berusaha ya kan, dan kita serahkan di Tuhan, aku cari tambahan income nih. Soalnya kenapa? Ya udah terlanjur ya kan. Terus sekarang uang belanja saya kurang. Berkati saya ya, supaya saya ketemu dengan orang yang tepat, pekerjaan yang tepat, atau kalau misalnya jualan online ya laris gitu kan, atau kalau jualan makanan itu ya laku. Kalau itu saya ya. Semoga menjawab ya, Bu Lina. Oke, kalau kurang puas tanya lagi yang susah. Oke, lanjut ya. Dari Bu Lisyagian mencatat ini, misalnya setiap hari saya belanja sayuran, itu wajib dicatat atau bagaimana Pak? Kan kadang gerintel suka lupa setiap harinya. Mohon petunjuk. Oh, yang kalau nyatet itu ini Bu, kalau saya ya, saya global aja. Misalnya belanja, saya ke pasar tuh sederhana loh kalau belanja. Ya kan, jadi saya masukkan di satu dompet, misalnya saya bawa nih uang 300.000 gitu kan ya. Terus saya belanja aja, ya telur, ya ini, ya itu kemarin sama anak saya belanja. Habis itu sampai ini loh, nak tinggal 2.000 sekian gitu kan ya. Nah sudah, jadi kalau ditanya ya belanja di pasar 298, wes. Terus kalau ditanya sama dia, Lombok berapa, kentang berapa, tomat berapa, lo ya enggak tahu. Pokoknya ya dari 300 tinggal 2.000. Enggak lah, enggak perlu detail. Saya bukan tukang Lombok, enggak perlu. Jadi kalau maksud dia kan apakah ini dicatat sampai ke merendel gerintil? Enggak. Ya kan gerintil tuh gitu kan maksudnya Bu Uli. Kecuali saya pedagang Lombok harus ngikutin harga Lombok naik itu turun. Nggak, maksudnya global Bu ya. Jadi kan ada Rumah Kristus tuh posnya jelas ya. R-nya rumah, kebutuhan rumah itu kan pembantu lah, kebersihannya lah, satpamnya lah ya. Terus U-nya itu listrik, telepon, utilitas ya. M makan. Jadi kalau belanja sayur dan sebagainya ya makan. Kelompoknya makan aja gitu ya. Nggak usah satu persatu. Berapa kacang itu berapa toge, nggak perlu. Yeah. Oke. Terus kalau 2 orang bekerja, apakah uangnya digabung? Ya, kalau kami uangnya sendiri-sendiri. Habis gaji saya ditransfer ke rekening A, gaji dia di rekening B. Dan nggak perlu digabung.
Cuman kita merencanakannya bersama. Tadi ya tahun ini pengeluaran keuangan rumah tangga. Rencana dulu tahun ini mau ngapain ya, misalnya belanja apa gitu ya. Setelah itu waktu mengeluarkannya, kan ada anggaran ya, Rumah Kristus ada anggaran. Bapak Ibu kemarin masih ingat kan? Oh tahun ini pengen apa beli ini atau apa renovasi rumah, berarti ada anggaran kan untuk rumah, beli baju misalnya. Nah anggaran itu kalau ada boleh belanja. Nah waktu belanja dicatat tadi beli baju atau tadi bayar apa ya, listrik berapa. Nah akhirnya kita review, ya masing-masing tetap belanja masing-masing, bayarnya sendiri-sendiri. Dia ke pasar ya nggak perlu minta saya uang, dia ada rekening yang bersama tadi. Artinya bersama itu bukan digabung rekeningnya, maksudnya kita pakai bersama-sama ya. Jadi kalau misalnya dia belanja, pencatatannya yang digabung, tapi rekeningnya tetap terpisah. Ya uangnya nggak perlu digabungkan jadi satu, terus kemudian kalau keluarin harus tangan berdua, tidak ya. Jadi teknisnya simpel sebenarnya ya, aplikasinya juga di HP aja, yang nyatet salah satu aja cukup juga ya. Kira-kira gitu Bulan. Yang penting tujuannya apa sih? Tujuannya itu kan tadi goalnya bareng ya. Setahun ini pengen lunas hutang, atau kemudian setahun ini harus punya apa begitu ya. Nah kalau tujuannya bersama, maka kita sadar mencatat ini bukan mempersulit kita, tapi mempercepat mencapai tujuan kita. Nah, kalau sudah frekuensinya sama, kita sepakat, nah di situ biasanya semuanya akan mulus dan akhirnya berkat Tuhan itu mengalir. Ya, yang perlu digarisbawahi di sini ya teman-teman, istilahnya gini, nyatet bagus, tapi jangan cuma nyatet toh. Nyatet selesai terus tiap bulan tuh enggak tahu apa artinya catatan. Cuman tahu gini, oh aku belanja sekian titik. Enggak begitu. Ya, jadi artinya dalam setiap bulan dalam catatan kita tuh misalnya, oke, saya income sebulan sekian. Oh, pengeluaran rumah tangga sekian. Ada pengeluaran yang lain enggak? Oh, pendidikannya sekian. Nah, itu loh. Kayak tuh Rumah Kristus loh. Terus kita lihat dan kita kayak kita review gitu loh. Oh ya, ini besar di mana ya? Atau dari budget kita tuh lewat apa enggak? Ancer-ancer aja, tapi perlu dilihat sebenarnya pengeluaran kita dalam sebulan itu apa aja gitu loh. Kelihatan, jangan cuma habis nyatet selesai tutup. Saya dulu gitu loh. Tetapi kalau sama Ju habis nyatet tiap setengah tahun, akhir tahun kita dilihat, mesti direview. Ini pengeluaran ini agak kegedean loh. Terakhir ini kita kebesaran di sini. Yang ini gini gitu. Jadi supaya kita tahu, oh berarti lari ke depannya seperti ini, gitu ya. Oke, yang mau open mic boleh loh ya. Jadi jangan takut, suara buah gelegar tapi hatinya lembut. Oke. Aplikasi apa yang bisa dipakai untuk mencatat pengeluaran? Banyak ya. Finance PM ya. Saya pakai Finance PM. Kalau Bu Christina pakai apa? Andromani ya, Money Lovers. Apa aja boleh, semua gratis. Andromani ya. Apa aja yang kita pakainya happy, user friendly, nggak susah ya. Banyak sekarang ya di apps banyak banget. Jadi istilahnya silahkan dipelajarin sendiri. Yang mau pakai cara jadul, catat-catat pakai buku ya silahkan ya. Cuman tidak disarankan. Karena sekarang kan kalau kita dengan pakai aplikasi tuh di akhir bulannya tuh langsung kelihatan semuanya enak banget gitu ya. Kemarin saya ke Surabaya sempat bongkar-bongkar laci Mami kan udah sakit setahun ya. Saya menemukan catatan dia terakhir sebelum sakit usia 80 tuh masih mencatat, luar biasa loh. Ya. Saya kemarin bawa pulang bukunya ini, memori yang bagus sekali, dan saya belajar dari Mami sehingga saya juga waktu sebelum nikah sudah mencatat. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya di dalam mencatat keuangan dari masuk sampai keluar semua sampai habis, jangan lupa urutan pos-posnya. Ya, itu perlu diperhatikan. Nanti kita akan belajar di sesi yang lebih lengkap ya. Yang pasti sebelum biaya hidup, ya kan? Misalnya perpuluhan sudah, ngasih orang tua sudah, nabung buat diri sendiri wajib di atas. Ya, nabung buat diri sendiri harus ada. Setelah itu caranya bayar utang harus ada, dan sisanya buat pengeluaran. Jadi selalu habis Bu, termasuk bayar hutang itu benar. Tetapi ingat, pos-pos untuk kamu menabung sendiri pun harus diadakan. Yang dikurangi biaya hidup. Ya, yang dikurangi biaya hidup. Rumah Kristus itu ada pos investasi, ya. Jadi yang lain kan memang keluar nggak kembali, tapi ada I-nya itu investasi yang
harusnya kembali. Itu surplus kita dibuang di situ. Nah, kalau sampai tabungan buat kitanya itu tidak ada, itu harus diadakan. Terus yang dipotong kan biaya hidup. Terus bilang, Bu, biaya hidupnya sudah tiarap. Oke, kalau biaya hidupnya sudah tiarap nih, udah bawah banget, tingkap berkatnya aja yang dibuka, income-nya digedein. Caranya gimana ya? Perbesar kapasitas kita ya. Oke, saya pikir cukup pertanyaannya. Kita akan lanjut di next. Oke, jadi nanti kalau mau nanya lagi boleh ya. Tadi Mbak Lila chatnya kurang jelas, nanti boleh open mic aja. Oke, jadi T yang pertama tujuan ini paling susah saya tahu, tapi ya kita belajar lah. Saya juga masih belajar terus kok. Oke, yang T yang kedua bicara tentang terima. Ini juga mesti sepakat juga, Bapak Ibu ya. Misalnya kalau pasangan harus dinas sampai malam keluar kota begitu ya. Nah, sekarang kita sering jalan bareng. Ya dulu waktu itu saya bisa ketemu istri kadang-kadang cuma di bandara. Saya mendarat, dia terbang. Kita tukar kunci mobil di bandara. Parkir di mana, di foto. Pakai kunci serep, saya bawa pulang mobilnya. Bisa begitu gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau nggak sepakat kan kapan ketemunya ya. Kadang-kadang gaji yang besar tidak jaminan juga untuk kita, artinya itu berkat, jangan-jangan itu jerat ya buat kita sehingga kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau kita sepakat tentang pendapatan dari awal ya, kita menikah, saya udah ngomong kepada dia bebas, kan ada yang istri nggak boleh kerja gitu ya. Mama saya termasuk yang jalur ya kuno, istri itu masuk dapur. Walaupun saya nggak setuju, tapi saya juga tidak melawan mama saya. Saya bilang bebas, kamu mau kerja apa aja boleh. Anak gimana? Oh tenang, anak beres. Waktu dia kerja, bawa anak kemana-mana di keranjang atau di troli, saya ditegur lagi sama mama. Kamu itu gaji kurang tak? Kalau istrimu nggak bekerja, kasih anak-anakmu makan debu tiap hari. Saya bilang, no problem, kita happy, kita sepakat. Yang penting ini, kita sepakat mengatur dengan baik. Ya. Dan ya sudah, akhirnya orang tua juga menyerah kan, seperti itu. Jadi kesepakatan kita itu penting. Jangan sampai ada permasalahan karena kita tidak sepakat dalam hal yang satu ini, terima ya. Oke, terima apa aja? Ya kisahnya dia panjang lah, biar dia yang cerita ya. Kalau saya jadi banker sejak menikah 98, terus kemudian tahun 2013 saya pindah ke sekuritas, 2003 pindah ke sekuritas, 2019 saya pensiun dini dari sekuritas. Jadi jalur saya lempeng-lempeng aja, nggak banyak pindah, walaupun kita mencoba berbisnis macam-macam. Nah, ini mungkin ceritanya Astuti yang nggak bisa diam. Ya, Kak, jadi kalau di saya itu karena pertama kali kerja terus nggak jadi ya, sepakat nggak kerja di kantoran. Akhirnya saya yang pertama itu apa aja lah ya yang saya jual lah. Jualan motor, ini jadi jualan apa nih? Pertama sepatu toh. Oh ya, saya dulu sepatu sport. Jadi istilahnya gini, karena saya ini kepengen kerja, ya kan, tapi yang di rumah, maksudnya nggak kerja kantoran. Jadi saya telepon kanan kiri, siapa yang bisa saya ajak joinan, ya kan? Karena saya punya prinsip ya, saya tidak peduli pekerjaannya apa, yang penting halal dan benar di hadapan Tuhan. Saya tidak membatasi, dan mama saya juga ngajarin, yang penting 1 jamnya menghasilkan berapa. Itu penting banget. Jangan sampai kita sibuk pol tapi duitnya enggak ada gitu ya. Atau cuman karena merasa ya kalau sudah sibuk itu kan rasanya nyaman gitu. Oh aku kerja, aku sibuk gitu ya. Tapi hasil enggak ada. Itu enggak, saya enggak diajarkan seperti itu. Nah, jadi pertama setelah jualan sepatu kukut gitu ya. Karena kenapa? Ternyata ya banyak hal lah ya, kadang-kadang stoknya juga kanan kiri nomornya nggak sama, terus sudah didiskon juga masih nggak laku, apalagi perputaran model sepatu itu kan kencang sekali. Saya tidak punya toko, jadi saya itu pameran di mana-mana, jadi buka tutup pameran terus itu capek banget ya, buka tutup dasaran itu. Ya sepatu habis gelundung, saya... Tapi saya ada concern waktu itu sih sedikit ya, karena sepatu hitam sekolah itu bau karetnya kan apa ya, menusuk hidung. Kita simpan di rumah, salah satu kamar kita jadi gudang, mengganggu kesehatan. Ya, jadi kita juga waktu itu concern sudah nggak menguntungkan. Makanya kalau berdagang atau berbisnis Bapak Ibu ya, kalau nggak untung harus berani ambil keputusan tutup, jangan sampai berdarah-darah gitu ya. Kita putuskan tutup ya waktu itu ya, kembalikan stoknya semua ya sudah, sisanya yang nggak nyambung ya disumbangin aja ke panti asuhan. Saya cepet banget tuh kalau nutup terus ganti itu cepet wes. Ya tahu, oh lah enggak bisa dihitung. Aduh per jamnya cuma sekian. Enggak terlalu begini jadi kita langsung bereskan, tapi pokoknya endingnya jangan sampai
rugi banget terus tidak berguna itu jangan. Jadi saya sumbangkan semua ke panti asuhan. Habis sepatu saya ganti ke kartu ya waktu itu ya. Aksesoris dulu. Oh aksesoris, iya sih, saya sampai lupa loh. Jadi saya jualan aksesoris. Aksesoris ini saya bikin sendiri, gitu kan ya. Aksesoris itu dulu tahu nggak yang pakai kulit, pakai senar ya, pakai kayu. Ya saya sampai punya pegawai ibu-ibu kampung-kampung itu saya ini di hire ya untuk apa? Ya untuk bikin pesanan-pesanan. Dulu door to door, habis door to door saya jualan ke Madonna. Di Madonna itu enak ya. Sekali satu model itu bisa dipilih 100-500 piece gitu enak ya. Setelah itu selesai saya ke kartu Natal. Kartu Natal tuh cuma enggak nyambung. Tutup dulu. Aksesorisnya tutup. Ya, paling 2 tahun ya waktu itu ya. Karena kalah sama Cina. Made in China. Dari Cina itu ya harga jual dia tuh lebih murah dari harga beli bahan pokok saya. Belum dironce loh, belum diapa-apain tuh harga bahan bakunya aja kalah sama harga jualnya orang Cina. Saya tuh sudah keliling sampai dari Asmk lah ya, Pasar Baru lah, semua. Mangga 2 lah, nggak ada yang bisa mengalahkan harganya China. Tutup, gitu kan. Habis tutup saya ganti kartu Natal. Kartu Natal itu juga karena ketemu teman di Surabaya, pas adiknya juga percetakan gitu kan ya. Jadi dia yang gambar, adiknya yang nyetak, saya yang nambah-nambahin kata-katanya karena saya dulu kolektor wise word-nya, hallmark dan lain-lain lah. Tuh gambarnya ada di atas tuh, teman-teman kelihatan ya. Ini gambar tangan ya, ini kartu Natal ini gambar tangan tapi dicetak. Ya. Dan itu laku banget apalagi ke remaja-remaja, ke universitas-universitas gitu, sekolah-sekolah. Saya megang anak-anak sekolah banyak jualan kartu kayak begini, jadi ya kan? Reseller. Jadi reseller. Jadi saya masuk ke Metanoia, Gramedia, Karisma gitu. Saya enggak jualan ke ibu-ibu. Kalau jualan sama ibu-ibu tuh sampai dower. Wah, dinawar kadang-kadang beli 5 dapat 10 boleh enggak? Lu enak men, lu ngomong beli 5 dapat 10 gitu ya, apa caranya gitu kan ya. Ya sudah, kartu Natal kena ke kemajuan teknologi, ya kan. Mereka pakai email, pakai elektronik, dikirim gitu, ada lagu-lagunya, nyanyi-nyanyi Merry Christmas gitu kan ya. Sekali enter, jebret langsung nyampe. Lah kalau kartu Natal saya kan mesti ditulis, dikirim pos, belum lagi nanti kalau alamatnya salah, retur gitu kan ya. Jadi akibatnya kartu Natalnya tutup. Itu masih ada sisa di rumah juga sedikit gitu kan ya, karena yang terakhir-terakhir itu benar-benar udah nggak laku. Ya dari sana setelah kartu Natal selesai, kita dagang motor Cina, ya kan? Motor Cina nih yang biru-biru tuh, ya kan? Sebenarnya itu nggak mau motor Cina, mau maksud hati itu Honda. Kepengen jualan Honda, karena kenapa? Saudaranya Jono tuh loh, saya itu sederhana ya. Saudaramu kok berhasil yo jualan, udah kita jualan motor juga. Nah itu ya kan, ternyata di motor Honda nggak keterimanya motor Cina. Dari motor juga akhirnya siap Bu. Gangguan signal Pak Jono. Ya, gangguan signal. Putus. Iya. Itu kita ya gangguan signal ya Bapak Ibu habis-habisan. Oke. Ya. Terpental ya Bu ya? Iya, terpental Bu Sandy. Iya. Jadi yang tadi kita udah sharingkan ya, kita belajar banyak ya dari 2 hal saja ya, tujuan. Nah, itu langsung Bapak Ibu praktek nih, habis selesai sesi ini, ya jangan nunggu besok, tujuannya bisa langsung segera dibuat Bapak Ibu. Saya aja sambil dengar, saya langsung evaluasi lagi berdua suami nih. Kalau nggak punya tujuan, jangan ngarep bisa mencapainya ya. Jadi dimulai dari tujuan, itu betul sekali. Dan untuk membuat tujuan aja suami istri bisa belum sepakat. Ya, karena goal membuat tujuan tadi harus sepakat Bapak Ibu. Betul. Iya. Nah, ini masuk lagi Bu. Jadi, silakan Bu. Kita di Padalarang soalnya bukan di Kota Bandung, jadi. Matiin aja Evi. Oke, iya Bu. Video ya, coba ya.
Suaranya putus-putus, Pak. Oh, mau off kamera juga boleh Pak Jono untuk sementara. Ya. Stop share dulu. Oke, matiin dulu. Oke, ya, thank you. Ya, kita lanjut. Oke, ya. Ya, tadi dari motor Cina ya. Lanjut. Ya, Motor jadi Cina ceritanya kita tutup dan itu karena modal kita kegerus banyak. Saya betul-betul mulai dari nol, nggak menyiapkan dana pendidikan. Anak kita mau masuk sekolah, akhirnya nggak masuk target, harus homeschooling. Terus kemudian saya harus ke kantor, harus bawa bekal, udah nggak bisa makan luar sama sekali, Bapak Ibu ya. Benar-benar kita kondisinya udah tiarap waktu itu. Untung aja saya nggak memulai dengan utang. Bahkan ya teman-teman, waktu itu saya pernah dari saudara seiman, dia bilang, Astuti, kamu nih kayaknya perlu doa pelepasan. Kutuk kegagalan. Saya sampai bilang gini, apa sih? Saya bilang, saya ini ya tak bilang, saya gini ya, bagi saya kalau saya rajin, ya kan, saya percaya Tuhan akan memberkati. Tapi kalau misalnya pun diizinkan sampai motor Cina juga ketipu gitu kan istilahnya, terus kartu Natal juga kegerus perubahan zaman dan lain-lain, saya percaya itu seizin Tuhan. Tetapi yang pasti Tuhan tetap pelihara semangat saya dalam bekerja. Dan juga saya lihat, saya bilang sama Juwono ya, kita start lagi dari nol gitu kan, ya nggak apa-apa, habis semua. Jadi waktu mocin tuh benar-benar habis. Jadi terpaksa karena kita benar-benar nggak punya uang, saya balik dagang diaper. Itu paling tragis ya bagi saya. Kenapa? Hubungannya sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kalau dijuali diaper tuh ya, diaper tuh padahal murah loh. Saya ditawar loh. Misalnya 25 masih ditawar ke 21. Terus nawar 4.000 pun tuh kayaknya kalau enggak berhasil itu tidak akan berhenti gitu kan ya. Terus kalau dapat kan kayaknya puas banget. Wih, aku berhasil dapat diskon 4.000 perak gitu ya. Cuman akhirnya diaper ini juga saya stop. Kenapa? Lagi-lagi saya hitung ya per jamnya enggak bagus dan saya juga perang mulutnya juga terlalu panjang ya, dan saya tuh nggak happy gitu loh. Akhirnya saya buka-buka majalah, saya bilang begini, saya ingat mama saya, oh ya sejam tuh harus berapa. Saya buka majalah dan saya lihat di sana income dari seorang agen asuransi itu tinggi banget, asuransi properti itu tinggi banget ya. Tetapi kenapa saya pilih asuransi, karena jam kerjanya itu nggak Sabtu Minggu, karena bagi saya itu menyabatkan hari Sabtu Minggu untuk keluarga. Ya kan, sedangkan kalau di properti itu kan Sabtu Minggu malah rame gitu kan, jadi saya nggak bisa. Jadi saya pikir asuransi nomor 1 ya udahlah saya ke asuransi aja, kalau dia bagus saya juga bagus. Saya simpel aja, saya nggak mikir jualannya susah ya, nanti ini ditolak orang ya, enggak. Karena saya percaya kalau sekali saya melangkah dan saya libatkan Tuhan, saya percaya 100% Tuhan itu punya caranya sendiri untuk memberkati saya. Kalau memang ini bukan jalan saya, pasti dikasih tunjuk. Tapi nomor 1, jangan nyerah atau gampang give up atau gampang capek atau nyerah gini, alah iki suratan tangan, ya wis gak usah wis gitu. Enggak. Ya kan? Memang di awal-awal saya kerja itu karena saya nggak diajarin ya, saya tuh bagi-bagi kartu nama di mall. Di mall Taman Nagrek itu loh. Dari lantai 1 tak susur sampai lantai 5, sampai saya ketangkep satpam. Karena dianggap menakut-nakuti customer yang datang ke mall. Itu orang tuh kalau tak kasih kartu nama tuh ya bisa sakti loh, dia bisa bilang begini, oh saya sudah punya, oh ya saya sudah kenal sama Anda. Dalam hatiku gini, kapan kenal itu loh, wong saya aja baru masukkan kartu nama juga baru jadi ya kan, saya juga baru bagi-bagi di mall, kenapa dia bilang sudah punya, aneh binti ajaib tuh. Sampai tak pikir belum nerangkan tuh dia sudah lari-lari. Makanya bagi saya asuransi ini dahsyat, terkenal hebat. Kenapa? Kartu namanya aja bisa nakuti orang, enggak usah pakai aneh-aneh, pakai kartu nama aja takut semua. Habis itu gini, saya enggak fokus karena enggak dapat. Saya tuh kan doyan plastik toh, apalagi kalau plastiknya warna-warni. Ya kan, orang kalau peralatan rumah tangga tuh kan suka satu warna, saya enggak. Saya sukanya clear-clear gitu ya. Jadilah saya beli plastik yang warna-warni yang keren tuh. Mana tuh tadi gambarnya ya? Ada kok tadi. Mana tuh? Oh di sini ya. Oh ya tuh yang di bawahnya motor tuh kelihatan ya. Nah saya jualan itu. Gara-gara jualan itu tuh ya sampai satu kamar. Kalau dulu sekamar penuh sepatu, ini sekarang sekamar penuh plastik. Saya tuh sampai dapat conference loh, jalan-jalan keluar kota kemana gitu, terus dapat hadiahnya itu. Hadiahnya bukan duit ya, plastik terus.
Sampai kata Juwono gini, kamu tuh cari duit apa cari plastik? Cari duit. Lah, duitnya mana? Ya duitnya masih berupa plastik. Lah ya sekarang gimana caranya plastiknya jadi duit? Ya sabar napa, nantilah dijadikan duit. Terus kapan? Ini sudah serumah loh. Terus saya bilang, kan bagus toh, serumah plastik semua, tapi kan cantik gitu ya, plastiknya warna-warni gitu. Singkat cerita, akhirnya ya unstable lagi ya. Suara saya masih jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, jadi dari sana terus saya bertobat ya. Karena saya pikir kenapa orang di insurance bisa berhasil lah. Saya kok ngeletai gitu kan. Ngeletai itu artinya kurang berhasil. Jadi akhirnya plastik saya tinggalkan, terus saya serius. Saya seminar sekolah bayar sendiri ya. Saya ikutin seminar-seminar asuransi itu, terus saya belajar public speaking, saya les belajar berbicara di depan, terus juga belajar bagaimana filing ya, administrasi filing untuk diri sendiri itu saya sekolah loh, beneran, dan itu bayar sendiri. Nah dari sanalah Tuhan buka jalan sampai dengan hari ini ya kan, terus sama Juwono sampai kita bisa mewujudkan banyak mimpi ya, terus jalan-jalan juga istilahnya jalan-jalan ke luar negeri itu juga tercapai tanpa saya harus mengeluarkan biaya karena saya capainya dengan prestasi. Ya, tapi jujur saya bersyukur karena kenapa? Waktu saya libatkan Tuhan dalam pekerjaan saya ya. Ini pekerjaan hanya insurance loh. Saya percaya pekerjaan-pekerjaan lain juga bagus ya. Tetapi di pekerjaan ini Tuhan mengajar saya bagaimana benar-benar bergantung, dan saya juga melihat keakbaran Tuhan di dalam memberkati saya dengan mendatangkan klien ataupun rekan kerja yang tadinya nggak dikenal tapi sekarang jadi baik, jadi teman baik. Klien itu jadi teman baik saya tuh sekarang jadi teman saya banyak banget. Ya, jadi teman-teman apapun pekerjaannya, ya saya senang saya kasih contoh insurance karena banyak orang tidak suka kan, terus pekerjaan ini dianggap susah gitu kan ya. Terus halah Bu sudah nawari banyak orang nggak bisa gitu kan. Tetapi kalau kita mau pekerjaan apapun, sertakan Tuhan dari awal. Itu kuncinya. Dan tetap happy apapun sikonnya. Ya kan, percayalah semuanya seizin Tuhan. Dan saya percaya kalau kita terus-terusan begitu sama Tuhan, Tuhan itu senang kok. Bikin Tuhan happy. Biar Tuhan itu jatuh cinta sama kita dan berkatnya makin ngalir. Ya, dan kita juga memberkati yang lain. Iya, peserta gitu ya? Zoom ini banyak soalnya agen juga perlu belajar. Oh, ya? Iya banyaknya. Oke, jadi saya juga akhirnya dapat terobosan baru, pindah ke sekuritas. Itu saya benar-benar kayak keluar dari skop perbankan yang sangat apa ya, penuh dengan peraturan, langsung masuk ke dunia yang baru. Saya belajar sesuatu yang baru, dan di situ yang tentunya pendapatan saya bertambah. Karena sejak di sekuritas saya tidak mendapat gaji tetap juga ya. Saya mendapatkan penghasilan dari bagi hasil apa yang saya dapat, proyek yang saya dapatkan. Nah, di situ saya mendapatkan lebih, bukan cuma sekedar gajian, tapi komisi istilahnya. Nah, akhirnya dari lebih kita mulai belajar berinvestasi. Nah, komitmen saya satu, bahwa kebutuhan keluarga harus diambil dari income saya. Jadi semua income istri waktu itu dipakai untuk investasi. Baru kita satu demi satu membenahi, istilah saya gini, kita benar dulu deh ya. Waktu kita ketemu komunitas yang benar, saya belajar hidup benar. Nah, di situ jadi besar dan akhirnya kita jadi berkat. Saya belajar untuk semua sertifikasi, saya ambil gelar sertifikasi, saya meningkatkan kapasitas diri ya. Sampai akhirnya kita berhitung ya 2019 dan saya bilang cukup, saya bilang stop, saya bisa keluar dari kegiatan rutin sebagai presiden direktur di sekuritas. Dan saya sekarang punya waktu yang lebih banyak. Nah itu mungkin kira-kira bagaimana naik dan turunnya. Ada 7 tahun kita down, ada 7 tahun kita dibangkitkan Tuhan, dan ini 7 tahun berikut adalah waktu kita berbagi sejak 2014 sampai 2021 ini. Baik, untuk T yang kedua, forum tanya jawab boleh dibuka lagi ya. Silakan, saya stop share aja biar kita bisa munculin wajah kita ya. Silakan ada pertanyaan mungkin dari chat room atau mau on dari mute-nya dibuka aja. Silakan yang mau bertanya. Open mic. Mau chat boleh, open mic boleh.
Kalau saya pakai aplikasi membeli rumah dengan cara over kredit itu baik. Bu Lila kurang jelas over kredit itu kayak apa. Ya mungkin kalau KPR kreditnya udah mahal, ya saya selalu over juga ke bunga yang lebih murah. Kan prinsip dari 9 langkah salah satunya itu. Ya, pindah ke yang bunga lebih rendah. Harus, jangan terlalu lama ya. Oh, kalau untuk Ibu Meliati ya, kalau suami nggak mau ambil keputusan, kalau ditanya terserah itu bagaimana ya? Istri kan harusnya taat sama keputusan suami. Loh kan, tapi suami juga harus menghargai keputusan istri kan? Sama lah ya toh. Jadi ya kalau misalnya dia terserah, oh oke, apakah diserahkan sama saya? Nah, kalau saya usulkan begini, kamu oke kah? Kalau dia bilang terserah, loh terserah itu artinya setuju loh. Oke ya sayang, setuju. Oke, thank you, gitu aja Bu. Kalau saya loh ya, saya. Jadi ya selama dianya, kadang-kadang gini ya teman-teman ya, tidak harus suami yang, maksudnya gini, semua keputusan harus dari suami. No, saya pikir kesepakatan ya. Ada tipikal suami yang nggak bisa ngambil keputusan, ada loh. Bingung dia juga, aduh gue mau ngambil keputusan apa ya, terus dia bingung sendiri gitu, stres sendiri gitu ya. Ada juga tipikal wanita yang istilahnya gampang banget untuk sangat sederhana gitu ambil keputusan ya. Jadi untuk beberapa hal, contoh ya, kalau misalnya saya bingung ya, ini misalnya mau beli rumah atau mau beli ini dengan cicilan, saya tanya sama Ju, ini rumah bagus apa enggak sih? Terus harganya terus bingung kan dikasih paket 1, 2, 3, 4. Saya tuh enggak bisa loh. Paket 1, 2, 3, 4. Kalau saya gini cap cip cup A, B, C, D. Terus saya nyanyi benda, bendi, ketiban, jadi. Nah itu B, saya malah paket B aja. Kalau saya begitu, kan saya enggak terlalu pinter ngitung-ngitung. Terus kalau Ju enggak, ini kalau dengan bunga segini, paketnya ini, terus ini begini. Yang paling bagus paket 1 misalnya. Ya kan? Nah, terus bingung ya pakai 1 apa pakai 2 gitu ya. Loh kalau saya sudah 1 aja toh, susah amat. 1 ya 1 gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya di dalam mengambil keputusan itu dipandu dengan komunikasi yang bagus. Kalau suami nggak bisa ngambil keputusan, ajukan beberapa pilihan atau B atau C gitu kan ya. Dan ingat, setiap pilihan yang diberikan bukan untuk membuat kamu istilahnya gini, kadang-kadang orang itu males mikir. Wis pokoknya yang penting dan selesai utang ya wis lah. No. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kamu tidak tahu, yang namanya berhutang itu prinsipnya jangan hutang konsumsi, Bu. Utang kalau sampai ini bisnis, misalnya ambil keputusan, ini pakai utang untuk dibesarkan atau tidak, toko sebelah dijual, diambil atau tidak, seringkali kan begitu. Cuman nggak bisa berdasarkan perhitungan. Ya memang kalau nggak bisa ngitung juga nggak boleh spekulatif. Ya bertanyalah ke orang yang bisa menghitung. Ya kan? Bisa bertanya ke orang lain dong. Minta konsultasi lah begitu. Tapi kalau sudah dia tidak ambil keputusan, terus kemudian diserahkan ke pasangan, apapun resikonya, itu adalah keputusan bersama. Tidak boleh bilang, nah kan, gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau lu kan lu yang ambil keputusan ya, kan, nggak bisa nyalakan. Kan saya bilang kalau perbedaan pendapat tunda. Tapi kalau ternyata satu tidak ambil keputusan dan keputusan yang satunya disetujuin, berarti sudah sepakat. Segala resiko harus ditanggung bersama. Ya, itu jawabannya. Tapi kalau enggak, Ibu nggak ngambil keputusan, mending tunda semua, jangan diambil keputusan. Jadi tidak harus taat kepada suami dalam tanda kutip ketika suami nggak bisa ambil keputusan, terus kemudian ikut tidak. Ya kembalikan lagi kalau memang tidak mendesak. Jadi misalnya yang mendesak itu artinya yang urgent. Kalau nggak diambil kita mungkin nggak bisa makan gitu ya. Nah maka bisa ditunda. Kalau nggak diambil, rumah ini nggak punya rumah, yang bisa sewa kok gitu ya. Jadi keputusan itu penting. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, tunda. Tapi kalau sudah diambil, ya resikonya harus ditanggung bersama. Nggak boleh menyalahkan pasangan. Begitu saling menyalahkan, ya berkatnya terhalang lagi. Ya, begitu. Oke, pertanyaan untuk terima. Terima itu artinya bagaimana kita membuka tingkap berkat kita ya, dengan kita mungkin menambah usaha, mungkin menambah line bisnis, atau mungkin apa gitu ya. Karena begini, kalau masalah mengambil keputusan antara suami dan istri, ya, saya tidak mau kayaknya, oh saya lebih benar, you lebih salah, enggak. Ya, karena setiap urusan itu banyak sekali apa ya, tips and triknya gitu ya, banyak sekali hal-hal yang harus kita pikirkan di luar A dan B. Ya, di luar A dan B. Contoh kalau misalnya
Oh, ini suami ini kayak tadi ada pertanyaan ya, selalu pegang apa namanya, dia nggak bisa dikasih masukan, ya kan? Pokoknya dia pegang ininya sendiri. Guys, saya kasih tahu ya, sebenarnya orang tuh bisa dikasih masukan. Pertanyaannya, apakah komunikasimu benar ke dia? Cara komunikasinya, kadang-kadang cara mengkomunikasinya itu nggak pas. Contoh saya sama Juwono aja, ya kan? Kadang-kadang kalau nggak pas ya bingung saya sama dia. Nyapo sih, ini maunya apa juga nggak jelas gitu kan ya. Jadi istilahnya misalnya gini, Koyu kita mau ke sana apa enggak? Terus dia kan sebenarnya yang saya harapkan itu jawabannya ke sana atau enggak ke sana, sederhana aja, ya kan? Tapi yang ditanya gini, lo ada mobilnya atau dijemput apa kita berangkat sendiri? Lo apa urusannya? Mau berangkat sendiri mau enggak berangkat? Bagi saya gini, ke sana apa enggak? Kalau memangnya ke sana, ada mobil kita pakai mobil, enggak ada mobil kita pakai taksi. Nah, menurut saya gitu. Tapi kalau bagi Jono enggak, ada mobilnya apa enggak? Mobilnya siapa? Lo kita punya mobil. Oh, sopirnya ada apa enggak? Jadi pertanyaannya kan panjang tuh bagi saya. Wes gini loh, ke sana apa enggak? Gitu kan ya. Jadi istilahnya saya mungkin cara bertanya ke Juwononya enggak pas. Bertanya untuk ke orang yang cermat model dia, ya kan, saya harus begini. Koyu ada mobil, ada supir, sekarang kita mau ke sana apa enggak? Nah, dia langsung bilang, go. Nah, gitu. Daripada tanya ada supir enggak? Sopir, ya bisa dipanggil. Oh, berarti enggak ada sopir. Ya bisa disopir, wong sopir tinggal dipanggil, saya bilang gitu kan. Ada mobilnya apa enggak? Ada. Misalnya saya bilang ada BMW, lo ngapain pakai BMW? Kita maunya pakai Serena. Terus saya bilang, jadi kalau bikin proposal datanya harus lengkap. Nah itu kalau enggak nanti diinterview dulu. Terus sebaliknya kalau dia ke saya terlalu ruwet, saya bingung. Pertanyaannya apa toh? Kamu tuh nanyanya apa? Gitu kan? Sederhana aja, mau makan apa enggak gitu kan? Jangan gini, makan di sini atau makan di sana. Terus anunya begini atau ke sana. Kalau saya enggak, wes pokoknya aku mau makan kuah bakso. Pilihannya cuma bakso A atau bakso B. Kamu mau bakso apa bakso B? Udah, enggak ada pilihan lain. Jadi kadang-kadang cara kita bertanyanya nggak pas bisa, atau waktunya nggak pas bisa, ya. Karena mengenali pasangan itu jadi gini, to know you sama to explore you. Exploring itu apa ya? Exploring apa ya? Menggali. Nah, jadi maksudnya bukan cuma tahu, oh senangnya dia, rasanya dia cuma senang baju hitam sama putih. Ya padahal enggak loh. Ya kan? Dia suka garis-garis. Terus gini, misalnya gini, dia sukanya polos. Dah pokoknya polos. Saya dulu pikir sederhana aja. Juwono senangnya polos. I know him. No talk, no. Tapi enggak explore. Ternyata setelah saya pelajari, dia tuh bukan cuma suka polos. Kalau sampai kamu mau pakai patternnya tidak boleh terlalu ngencreng, ya kan? Terus karena saya tidak exploring dia, saya biarkan dia bajunya polos, terus kayak pakai baju piyama dulu, atau baju tidur. Ya toh, aku bilang sama Jono, Nyonyo kamu dari jauh tuh ya Nyonyo, kan pakai piyama, pakai atasan gak ada bedanya loh, Nyonyo. Cuma piyama pakai dasi gitu ya, lendak putih biru muda kuning muda, putih biru muda kuning muda. Jadi waktu saya biarkan dia beli baju sendiri, karena tak pikir ya udah urusannya dia lah beli baju gitu kan. Dia cuma belinya gitu lah, enggak putih, krem, ya kan. Enggak pernah dia beli pink. Waktu tak beliin pink, ini kamu yang pakai, lah kok ukuranku lo kamu yang pakai, lo laki kok pakai pink, lo emang enggak boleh laki pakai pink, lo ya enggak bisa, laki itu harus blue, emang laki blue doang, padahal warna merah kuning hijau tuh bagi Tuhan itu buat laki dan perempuan. Terus kan saya bilang tuh ada bintang film pakai baju pink, oh nanti kalau aku pakai baju pink ditawar. Terus saya bilang gini, yang mau nawar kamu siapa? Wes Koyu lu tuh ya apik warna pakai baju pink, coba dulu gitu kan ya. Ternyata waktu anak saya pakai baju warna pink, Daddy, it's so cool in pink, kata dia gitu kan. Terus saya cuma mancing dia begini, Mbok ya jadi bapaknya itu barengi anaknya pakai baju pink. Nah, demi anak dia pakai baju pink. Setelah pakai baju pink dia merasa keren tuh pakai baju pink. Nah gitu. Terus dulu mau tak suruh pakai baju belang-belonteng kayak gini nih, sampai ngomong dower ya, cuma digantung di gantungan baju, kagak bakalan dipakai. Teman-teman, kenapa bisa membuat Juwono pakai baju? Sekarang bajunya dia rada-rada gila nih sih ya, sing kencrang-kencrang gitu ya, gambarnya enggak karu-karuan. Terus kalau milih batik juga
medeni, menakutkan gitu kan ya. Saya bilang, kamu sekarang kok pilihan batikmu kok medeni sih? Lu katamu bagus kalau pakai gonjreng-gonjreng. Lu ya bagus, tapi ya gak kayak ngono batik gitu kan ya. Ternyata setelah dieksplor dan dia sendiri dikasih coba, terus banyak orang yang memuji dia pakai baju batik yang gonjreng. Tahu gonjreng dah? Kayak gini loh gonjreng. No, kok ini gonjreng ya, enggak polos gitu ya. Baru dia berani gitu. Jadi untuk kita yang suami istri, ya, saya tidak mau jawab yes or no. Pertanyaan saya, sudahkah Anda mengeksplor pasangan kita? Jadi kadang-kadang ada yang hal-hal yang kita nggak perlu berantem atau gimana. Kayak masalah, misalnya kayak masalah antar jemput gitu ya. Bagi saya kalau Juwono, dia kan orangnya sederhana. Dia orangnya sederhana, ya. Pokoknya ya pakai supir, naik mobil, lurus. Dia enggak akan aneh-aneh gitu ya, berhenti-berhenti. Kalau saya kan bisa naik taksi, turun sini, naik tono, turun sana gitu ya. Jadi daripada ruwet sama dia, sopir bawaan. Ya kan, nanti ketemu di mana? Gitu kan ya. Saya tak naik taksi, seret, gitu, terus kita langsung barengan pulang, seret, gitu. Jadi enak, sederhana gitu kan ya. Karena kenapa saya tahu dia? Daripada kalau saya membiasakan diri seperti kebiasaan saya sendiri, urusan jadi panjang. Ya, lama-lama Bapak Ibu akan mirip kok ya. Dulu saya nggak suka batik, memang karena bengkeran dasi, terus wajib tuh baju wajib dasi. Jadi baju saya ya polos berdasi. Untung-untung nggak putih lilin kayak Pak Jokowi. Cuma satu putih hitam. Ya, sekarang saya everyday baju resmi saya batik. Ya, kepengaruh gitu ya. Jadi positif itu ada ya, dulu berbeda, tapi kalau yang positif magnetnya tuh harusnya saling menarik. Walaupun kalau dunia magnet positif bertolak belakang, negatif bertolak belakang. Tapi kita bicara tentang pengaruh, kalau pengaruh yang positif bisa mempengaruhi pasangan kita. Jadi itu mungkin yang perlu dipelajari. Exploring ya. Jadi caranya gampang. Sekarang delete aja semua gambaran yang lama, terus mulai amati. Dia ini maunya apa sih? Karena saya lakukan itu juga ke anak-anak saya, diamati. Oh, ternyata anakku yang nomor 2 sukanya ini. Kalau mau makan saya harus siapin pagi-pagi banget dan malam-malam banget, ya kan? Oh, kalau anak saya yang ketiga lain lagi, gitu kan ya. Subuh, ya kan? Oh, sama sore. Oke, jadi waktu saya sediakan sesuai dengan pengamatan saya, ya kan? Dia langsung bilang, ini mama yang sediain. Iya, thank you ya mama, karena tadi kelaparan. Ya saya tahu jam laparnya dia, jam 11 malam. Jadi kamu teriakin makan ya, jam 6, jam 7 sampai jelek ya, gak turun-turun. Gitu kan? Tapi setelah tahu, oh jamnya dia itu sore, ya sudah jam 5 tak jam makan. Yuk jam 5 makan, nanti jam 11 dia makan lagi. So exploring your partner, exploring juga anak-anak kamu. Terus nanti kita juga harus belajar istilahnya berkomunikasi ya. Ada 5 bahasa kasih. Tolong Google ya. Bu, 5 bahasa kasih itu apa? Tak jewet loh ya. Mr. Google tahu. Jadi enggak usah tanya lagi. Tanya aja di Mr. Google, ya 5 bahasa kasih apa dan temukan di pasanganmu tuh bahasanya apa. Nanti supaya apa? Kamu di dalam memberikan proposal ya lumayan. Apakah akan selalu berhasil? Enggak. Bisa aja tidak berhasil, bisa. Karena kenapa? Kadang-kadang kita bisa lelah, kadang kita bisa stres gitu ya, atau give up. Ya enggak apa-apa. Berilah waktu untuk dirimu juga, maksudnya istirahat. Berilah waktu juga untuk diri kamu merasa kalah, merasa juga ya sudahlah gitu loh ya, seperti itu ya. Dan bawalah semuanya itu di hadapan Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat loh. Apapun kondisinya, ya. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi boleh. Yang ketiga tuh bicara tabur. Ya nggak usah screen, langsung ini aja ya. Tabur kan memberi, itu sesuatu yang baik ya. Jadi kita perlu belajar juga. Tapi kalau kondisi kita belum mampu ya jangan dipaksakan ya. Nah, jadi memang kalau ada memberi orang tua seringkali ya, terus kemudian saudara, ya kita nomor 1 lingkaran terdalam adalah kewajiban di keluarga inti kita. Nah memang kalau bisa memberi baik, tapi kalau nggak bisa ya kita boleh istilahnya membagi yang berbeda, misalnya nggak harus uang ya, tapi membagi perhatian, membagi
network, membagi apa yang lain lah, yang bentuknya mungkin bukan uang. Tapi prinsipnya memperhatikan, karena memberi itu kan berbagi, ya. Sehingga kalau kita berbagi, berbahagia. Nah, perhatikannya kalau kita dengan pasangan tadi memang ada hal-hal yang sulit, ini tips yang menarik lagi ya. Bagaimana kita cross ya, membaginya itu bersilangan dengan keluarga pasangan kita. Ya, jadi saya punya tips. Saya dulu berdoa dan bilang sama Tuhan, apa ya yang bisa saya berikan teladan supaya gimana ya, saya dan suami ini bisa komunikasi ini makin satu gitu loh ya. Karena jujur aja, saya sama dia ini kayak utara dan selatan, bumi dan langit. Loh, bagian makan ayam goreng aja dia dada, saya paha. Enak, nggak berubut kita. Lucu kan? Kalau buah gitu ya, dia sukanya nanas, saya nggak suka nanas. Saya suka pepaya, dia enggak mau pepaya. Saya doyan timun, dia enggak mau. Jadi mana? Jadi kita tuh pokoknya kalau makan asinan Bogor itu loh. Lucu, dia ambilin nanasnya, saya ambilin pepayanya. Bengkoang itu bagian saya. Pencet itu bagian dia. Lucu kan? Saya tuh masih hamil, saya enggak mau makan pencet. Saya enggak doyan pencet. Itu kalau makan apa? Enggak mudah. Oh iya, mangga muda. Ini loh, air liur bisa keluar semua gitu ya. Jadi kalau kita makan asinan tuh kita cuma rebutan kuah doang. Kacang itu loh, kacang sing enak dia enggak mau, saya semua itu enak. Jadi kita itu akur. Kerupuk gampang karena gede bagi dua gitu ya. Jadi istilahnya untuk menyatukan yang berbeda ini saya tanya sama Tuhan dan Tuhan kasih saya hikmat. Perhatikan keluarga dia lebih dulu. Mamanya, papanya, adiknya gitu ya. Jadi waktu itu saya amati mamanya, papanya, oh ya saya tanya sama dia, kamu pernah cek enggak pengeluarannya mamamu tuh sudah cukup apa belum, kurang apa enggak? Oh mamaku nyatet kok, terus tiap bulan aku sudah support, tapi pernah dicek cukup apa enggak? Saya bilang gitu kan, coba lihatin catatannya dan cocokkan dengan berapa yang kita support ke mereka, cukup apa enggak? Ya, jadi waktu kita memperhatikan cross tadi ya, kita juga nggak merasa istilahnya, wah saya nih kok istilahnya kita nih, uang kita ini kok kamu ngalirnya ke keluarga kamu terus gitu ya. Kita melihat ternyata dia memperhatikan juga keluarga saya. Itu makin membuat kita kompak. Terus yang kedua juga akhirnya dari keluarga itu juga menganggap menantunya ya dalam hal ini ya, atau mungkin iparnya itu ternyata cukup memperhatikan grup dari keluarga saya dan sebaliknya. Jadi dua hal ini Bapak Ibu balancing ketika kita memberi, nggak harus uang ya sekali lagi ya, tapi apapun bentuk perhatiannya, kesukaannya dan seterusnya itu menolong sekali dan itu memberkati sekali. Karena begitu kita istilahnya membagi dan berbahagia, otomatis kita itu kayak gelas yang berkurang dan Tuhan isi yang baru lagi, itu sukacitanya kembali dipulihkan. Itu mungkin tips dari segi tabur ya. Nah, yang keempat kan tabung. Nah, kalau nabung memang kita masih sepakat lagi. Dulu saya diajarin nabung itu dari sisa. Nah, kita belajar bareng kan, ternyata nabung itu dari sisi itu dikeluarkan dulu. Ya, dikeluarkan dulu, baru ya belanja sisanya. Makanya yang kelima tuker. Nah, kita nggak pernah problem karena punya anggaran Rumah Kristus. Kalau ada anggaran boleh belanja seperti itu. Terakhir contoh nih, dia bilang anak kita pingin masuk ke kuliner ya yang paling kecil. Jadi kita coba perbaikin dapur, alat-alatnya, lemarinya. Ya kita anggarkan biaya seberapa, bilang baru pakai aja ya untuk bikin. Jadi selama ada anggaran itu silahkan. Dulu waktu pertama kita nikah ya, kan rumah udah dapat, ngisi rumah kita sempat nggak komunikasi. Ya, saya ikut lihat pameran, datang sendiri, saya beli sendiri, itu problem ya. Jadi problem karena apa? Lemari yang saya beli, mungkin warnanya coklat, dia nggak suka coklat, mungkin kecoa nggak kelihatan lah, alasannya begitu. Nah, jadi setiap kali kita lihat lemari, dia selalu ngoceh. Aku lihat ini nggak suka. Aku lihat lama-lama, saya bilang apa yang nggak suka, ini bagus dan seterusnya ya. Lama-lama saya coba, ya sudahlah, kalau ini lemari bikin masalah, ya sudah kita anggarkan beli yang baru, ini sumbangin ke gereja. Nah itu tips ya, kalau Jono ini kan orangnya kalau sudah kadung beli untuk buangnya kan susah. Tapi ya bagus lah, karena saya ini orangnya pantang menyerah, ya atau gampang, tiap hari aja. Ini ya lemari ya, lihat warnanya coklat, langitnya, terus nanti kalau naruh piring tuh kan, naruh piringnya juga nggak bisa gini-gini nih gitu. Sudah cukup sehari itu, besok lagi tuh kan. Nih ya, ini di sininya gini, ada aja tiap hari sampai dia kupingnya berbekan terus dengan rela hati. Ya sini lemari disingkirkan aja, diganti yang lain. Nah itu.
Jadi ya kita kan? anggarkan, setelah dianggarkan boleh kok belanja seperti itu. Jadi yang tukar rumah krisis itu Bapak Ibu penting banget ya. Anggarkan, makanya kalau nyata realisasi begitu berbeda kita harus bertanya ya. Tapi kalau dianggarkan silahkan boleh dipakai belanja ya. Itu report yang paling penting, apalagi yang ada utang, I-nya diperbesarkan karena surplusnya kan di situ. Itu batu licin atau peluru yang membuat raksasa kita cepat ditumbangkan. Konsultasikan ke orang ketiga ya teman-teman, tetapi yang memberikan solusi. Jadi kalau misalnya dikomunikasikan sendiri memang sudah sulit, ya butuh media lah. Butuh media, jadi butuh kayak pendapat ya. Kadang-kadang saya juga butuh orang lain untuk kasih masukan-masukan untuk supaya apa di dalam kita mengambil keputusan pun lebih gampang sepakat. Ya, karena kan setiap orang saya punya keinginan saya sendiri, Juwono juga punya keinginan dia sendiri, udah pasti. Tinggal sekarang bagaimana menyatukannya. Apakah sekarang kita akur terus dulu? Ya enggak. Lawang kayak tadi aja mau makan atau mau pulang hotel dulu aja bisa ruwet. Saya bilang makan dulu, perutku sudah kruk gitu kan. Kalau dia ke hotel dulu, naruh barang dulu gitu kan ya. Jadi akhirnya lah saya tuh kan malas. Habis pulang hotel keluar lagi, saya pikir gini loh, nang keluar terus pulang hotel nggak keluar gitu kan ya. Akhirnya diputuskan oke, kita pulang hotel dan makan di atas, maksudnya di hotel, jadi nggak keluar lagi gitu. Dan akhirnya oh ya nggak apa-apa, makanya di hotel aja. Oke, solve, kita pulang dan langsung makan. Jadi sampai hari ini pun kita masih istilahnya apa ya? Ya pastilah, hidup itu masih pilihan. Banyak hal ya, kita terus belajar untuk dinamika. Kalau masih hidup pasti banyak pilihan ya Bapak Ibu ya. Makanya keputusan harus diambil. Nah, memang sikap kita bagaimana waktu ambil keputusan itu paling penting. Kenapa? Yang paling penting yang terakhir adalah tanam. Ya, T yang terakhir. Tanam ini mungkin kalau investasi gagal bisa dicari ya. Tapi tanam ini yang paling susah adalah gimana kita tuh menjadi teladan buat keluarga, apalagi punya anak. Nah, ini paling susah nih ya. Kalau orang tua tidak jadi contoh teladan, nggak kompak, anak-anak gimana mau belajar dari kita? Nah, ini yang mungkin PR yang panjang. Hari ini juga kita coba mengeksplor, menemukan anak-anak kita maunya kemana. Kita ini hanya mengarahkan, nggak bisa memaksa mereka pinginnya jadi apa, nggak bisa loh ya. Terus kemudian mereka cuma meniru kita. Dan kita betul-betul jangan sampai dipecah belah juga gara-gara anak. Nah, ini hal penting yang perlu kita jadikan goal terakhir ya, bahwa kita ini satu teladan. Kalau kita problem terus, ya anak-anak kita akan problem. Ada yang berani nikah ya gara-gara orang tuanya berantem tiap hari, seperti itu. Nah, ini PR yang perlu kita pikirkan sama-sama Bapak Ibu. Jadi terakhir kita ya puji Tuhan ya, kalau kita misalnya ada kesulitan ke anak, kita bisa mendapatkan ya, apalagi pandemi ini ya, mengeksplor apa yang mereka mau, mengikuti. Sekarang kalau yang kecil memang pinginnya sekolah masak, kita ikutin ya, belajar masak bareng. Kita bisa masak bareng di rumah. Kadang gantian saya masak, dia yang nilai ya. Gimana Chef Austin? Nah, atau saya lakukan pendapatnya gimana, dia jadi master chef-nya gitu. Jadi apa ya, menarik lah kalau kita bisa menyatukan, itu gampang banget akhirnya anak-anak meniru kita. Oh ya, tips ya teman-teman. Kadang-kadang kalau kita exploring itu coba diselamin dulu. Misalnya pekerjaan, contoh ke anak ya, anak dulu ya, nanti baru ke suami ya. Ibu-ibu kan lebih doyan tuh kalau exploring anak. Nah, contoh ya sama anak saya yang ketiga. Kalau anak saya yang kedua tuh gampang karena tipikalnya bisnis kayak saya. Jadi open mind-nya dia gampang. Dia selalu saya ajak prospek. Dan jadi dalam perjalanan menuju klien itu saya cuci otak terus. Dengan segala macam apa yang saya punya, ya kan, apa yang segala vibe positif yang saya bisa bagikan ke dia tuh terus. Tapi yang ketiga nggak pernah mau ikut. Yang ketiga nggak pernah mau ikut. Saya hampir putus asa dengan anak yang ketiga. Ya kan. Nah, setelah itu saya juga berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa mendekatin anak saya. Terus saya tuh suka ngintip-ngintip dia di YouTube. Dia kan suka belajar YouTube. Dan ternyata saya perhatikan dia tuh belajar ngocok telur. Terus belajar segala macam yang berhubungan dengan telur. Sampai pernah sekali waktu saya beli telur 20, Mama kok beli telur banyak banget gitu kan ya, saya jejer. Iya, saya mau belajar masak telur dengan aneka macam gaya. Sebenarnya tuh buat nyindir dia sih, karena dia kan tiap hari belajar telur. Tak pikir kita telur mau diapa no gitu kan ya. Dan saya enggak tahu kalau dia mau jadi chef. Kepengen jadi chef tuh saya enggak tahu. Nah, terus gini, oh Austin aja yang praktekin gitu kan ya. Terus dia lucu,
mecah telur aja ada narinya, jumbreng gitu, terus telurnya berantakan. Weh, kalau buka telur tuh yang ngepanci, jangan ke kompor. Itu saya bersihkannya setengah mati, saya bilang gitu kan. Terus nanti telur diperkes, terus aku bilang, loh mama kok ambiar? Loh kamu tuh, itu telur kamu apain? Itu loh kalau orang-orang megang cuma cetek gitu bisa buka. Loh nah, itu latihannya nggak kayak ngono ya caranya ya. Terus jadi saya tuh sampai pel-pel telur 20 tuh hancur semua pokoknya di dapur. Terus saya pikir, apa anak ini suka masak ya? Saya pikir gitu ya. Tadinya saya nggak tahu. Terus saya ngintip lagi. Jadi dia kalau lagi belajar YouTube tuh tak lihat dari belakang. Masakan lagi. Nah, karena saya mamanya, biasa toh, mama tuh kan ada sombongnya. Jangan sampai nanti anak pinter terus mama goblok pol loh. Saya ini kan nggak suka masak. Saya nggak tahu dapur. Ya toh. Panci itu taunya beli tapi nggak bisa pakai. Pisau saya suka tuh pisau macam-macam, beli terus tapi enggak bisa pakai, enggak pernah motong, gitu kan ya. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan, karena dia belajarnya seperti itu, saya komitmen sama Tuhan, tiap malam saya akan spend 1 jam. Setelah everything done, pekerjaan saya selesai, 1 jam sebelum tidur, saya akan belajar satu hal tentang masak. Belajar panci, bahannya panci, modelnya panci, kegunaan panci. Bahan peso, kegunaan peso, dan lain-lain, sampai harga juga saya dari YouTube aja, tiap hari sedikit demi sedikit terus saya belajar, sampai saya belajar motong bawang, nyimpen bawang, dan lain-lain. Akhirnya saya juga belajar bagaimana menata dapur. Jadi, dalam singkat waktu, ya kan, waktu saya sudah ready, terus saya bilang sama anak saya, yuk kita rombak dapur yuk, kata gitu. Buat apa mama? Loh, supaya kita masaknya lebih enak. Saya nyindir dia aja, saya pengen tahu dia passionnya di mana. Oh, ayo gitu, ayo Austin bantuin. Nah, saya mengerti begitu. Dia mau bantuin saya, itu artinya dia ada passion di sana. Makanya saya bilang sama Jono, siap-siap mungkin anakmu sukanya masak. Terus saya yang tidak suka masak, teman-teman, kalau kamu mau exploring seseorang yang kamu sayang, ya kan, sekalipun kamu tidak suka masak, tahu nggak kenapa saya nggak suka masak? 1, panas. 2, minyakan. Dan 3 yang paling parah, itu bikin pipi saya nih loh, bintik-bintik, sepruten. Tung, ini mahal ini. Kalau ngilangin sepruten tuh mahal. Jadi saya tuh malas skincare. Jadi saya juga malas masak. Ya toh kalau masak itu seprutennya banyak. Saya bilang sama Jono, habis ini kremnya mahal ya, tolong beli. No, nah gitu nanti jelek semua saya di sini hitam-hitam gitu kan. Tapi karena demi anak saya, ya sudah saya belajar masak. Mas yoga enak ya, pokoknya saya belajar. Oh, bawang merah, bawang putih, mesti ya bawang merah, bawang putih, oke, garam, gula micin. Oh ya ukurannya segitu, tuh tak hafalin aja kayak ngafalin matematika, kayak ngafalin ayat Alkitab itu loh. Lama-lama hafal loh, garam-garam gitu kan. Tetapi waktu saya menghafalkan itu dan diajak ngomong sama anak saya nyambung, ya kan anak saya suka. Bahkan rempah-rempah 17 rempah saya belajar. Ya. Sama kayak dia, misalnya kalau dia mau ketemu sama siapa gitu ya, orang kayu gitu ya. Orang kayu. Emang kamu kenapa sih ketemu sama klien kayu tuh? Ya nih soalnya kita mau bicarakan ini gitu. Nah, saya supaya enggak kelihatan bego banget di depan klien, guys, saya kasih tahu tipsnya ya. Mbah Google ini loh. Iki loh, modelnya cuman ini. Set kayu, oh jenis-jenis kayu. Oh alah, nanti gampang mahoni. Oh ini oke. Jadi nanti kalau dia ngomong sesuatu tentang kayu, kita tahu. Kalau pekerjaan dia transportasi, kalau pekerjaan dia transportasi, pelajarilah transportasi. Supaya apa? Komunikasinya nyambung. Ini juga salah satu tips yang sangat menarik. Supaya apa? Supaya komunikasi kita dengan suami nyambung. Pekerjaan suami apa? Kalau kita nggak tahu apa-apa, exploring aja dari Google. Kalau perlu cari berita-berita yang berhubungan dengan pekerjaan dia. Karena mungkin bagi pria, pekerjaan itu adalah number one. Jadi kalau kita bisa bicara hal-hal yang berhubungan dengan itu akan baik. Ya, semuanya tuh dimulai dari kemauan untuk belajar. Sosmed pun saya awalnya juga sama sekali nggak tahu sosmed, enak banget saya sama yang namanya sosmed. Tetapi karena saya punya cici yang luar biasa ya, dan dia bisa, maksudnya bagi saya dia tuh jenius lah di bagian begitu ya. Saya nih tadinya habis males ya, tak pikir-pikir, tapi aku harus belajar. Aku haruslah paling enggak ya enggak bodoh-bodoh banget lah ya Mas Yo, bolak-balik salah tangkap, tapi ya tetap akhirnya saya belajar.
piece by piece sampai saya mengerti, dan sekarang saya happy banget juga tuh dengan sosmed saya ya. Boleh visit IG saya di astuti.insurance ya. Saya melihat itu kayak buku cerita. Saya sampai bilang sama Ci saya, thank you ya. Saya tuh kayak punya buku cerita sendiri gitu loh tentang perjalanan hidup saya, tentang apa ya pengajaran saya, dan semuanya bisa dituangkan gitu di IG. Dulu saya enggak tahu IG untuk apa, enggak ngerti. Pokoknya kalau dia penulis, dia bisa nulis dengan baik. Saya enggak. Kalau nulis tuh mencolot-mencolot gitu kan ya. Tetapi saya suka apa ya, ngomong. Nah, jadi di IG saya banyak ngoceh ya. Bercerita. Oh ya, bercerita. Story. Kalau dia banyak menulis, saya banyak bercerita. So exploring your partner, exploring your son, your daughter ya. Saya percaya kalau kita mau kenalin lebih dalam, pelajari 5 bahasa kasih, saya nggak percaya komunikasi nggak dipulihkan. Ya no choice, ya keputusan dalam ini Bapak Ibu harus buat. Ya kalau mau diberkati ya firman Tuhan cuma nggak ada pilihan. Tahu dulu nikah, kembalikan ke dulu janji nikahnya ya. Whatever ya udah ya dalam keadaan apapun juga. Tapi kita nggak bisa rubah pasangan kita yang pasti ya. Hanya Tuhan yang bisa rubah pasangan kita. Baik, kalau masih ada pertanyaan boleh, masih ada waktu sebelum malam hari ini closing. Sekali lagi yang susah dia bisa jawab loh ya, mumpung. Nanti kalau nggak ada dia, saya nggak bisa jawab. Silakan. Yang mau chat boleh, yang mau open mic boleh. Ya. Berapa menit lagi kira-kira masih tersedia waktu? Udah habis. Sudah penutup. Maksudnya mau tanya tentang perhitungan efisiensi waktu pengerjaan usaha dengan berapa yang harus. Maksudnya apa sih? Ya, kalau mau jelas open mic aja nggak apa-apa kok. Oh, ngitung sejamnya berapa? Oh ya, ada harganya. Saya juga ada harganya, Bapak Ibu. Kalau profesional, ya, itu jelas. Aja. Ya. Jadi istilahnya begini, berapa income yang kita dapatkan dalam sebulan? Ya, jadi contoh berapa income yang didapatkan sebulan? Contoh berapa ya? 30 juta misalnya. Nah, di dalam 1 bulan itu kamu bekerjanya berapa jam? Dari persiapan sampai ke klien. Kalau memang persiapannya harus subuh, ya hitunglah dari subuh. Ya, kalau persiapannya memang dari jam 10, hitunglah dari jam 10. Dan saya kan memang untuk jualan, saya hanya membatasi diri sehari cuma 2 jam. Karena jam-jam yang lain saya bukan untuk jualan, saya untuk bina orang sekarang ini ya. Jadi untuk diri saya sendiri berkembang, untuk diri saya yang berkembang sama jualan saya jadikan 1, ya kan? Jadi 2 jam, mungkin tambah 1 lagi 3 jam lah kira-kira sehari. Selebihnya saya memang mendedikasikan untuk pelayanan. Jadi pelayanan di pekerjaan saya juga ada, termasuk juga kayak model kayak sekarang begini ya, itu tidak saya hitung. Jadi nanti dalam 1 bulan berapa jam itu bagi dengan 30 juta. Supaya kamu kelihatan tahu, oh sejam saya baru sekian. Nah, kamu mau mentargetkan dirimu sejam berapa? Kalau saya kepengen bisa disetarakan dengan kayak saudara saya gitu ya. Kalau dia bekerja itu kan sejamnya 2.500.000 sampai 3 juta. Ya, kalau profesional ada harganya. Lawyer, ya, nah, lawyer sejam berapa? Saya konsultan ada harganya. Sendiri, itu targetkan. Tapi kalau yang pribadi nggak ada harganya kan? Kita menghargai diri kita sendiri. Iya. Jadi supaya paling enggak kita tahu, saya dulu waktu jualan plastik ya, itu rempongnya dari saya pesen, ngantri, itu saya nggak bisa tinggal. Saya harus ngantri sampai dapat semua 1 bongkar plastik gitu kan. Terus saya harus pilah-pilah ke ibu-ibu, kan ada ibu yang cuma beli gelasnya 1, ada yang beli botol 1 set. Jadi kan saya harus pilah-pilah, milah itu tok sekian jam. Setelah itu saya harus anterin barangnya ke rumahnya 1 persatu. Itu semuanya saya hitung. Dari pesan sampai nyampe ke klien itu berapa jam, terus berapa profit yang saya terima. Jadi saya sangat happy waktu jualan plastik, saya sangat happy dengan plastiknya, dengan sibuknya. Tapi saya nggak happy dengan uangnya. Notok, jedok, ya harganya tuh aduh, kayaknya nggak cocok lah. Yang saya nggak hidup lah dengan begitu. Jadi saya langsung ganti pekerjaan. Ya boleh japri kalau mau, tapi tolong sabar kalau WA ya. Jadi hopefully 3 kali 24 jam saya jawab. Jadi kalau nggak dijawab 1 kali 24 jam bukan berarti kamu nggak tak anggap, tapi kadang-kadang ya ketumpuk. Jadi kalau misalnya nggak dijawab-jawab,
Sapala lagi. Hai Bu, pertanyaan saya belum dijawab, jadi biar WA-mu nanti naik ke atas gitu Harap ya. maklum. Ya, kalau email WA nggak dijawab, harap maklum. Kalau saya pasti dijawab. Oke. Itu salah satu alasan waktu mama saya bilang kenapa nggak istri jaga anak atau di rumah saja. Saya berhitung juga gitu. Kalau itu bisa digantikan, maaf nih, asisten rumah tangga yang saya gaji 2 juta atau babysitter yang 4 juta, dia menghasilkan lebih dari itu, kenapa saya harus berkorban menghargai dengan 2 juta? Sementara tanggung jawab tetap sama. Karena pendidikan anak nggak bisa juga dilempar ke babysitter atau ke pembantu, tetap buat kita ya. Jadi kalau yang bisa di-replace, itu harga kita harus lebih tinggi, tapi kalau memang kita yang harus lakukan, ya lakukanlah bagian kita. Cuman tetap harus dihitung. Itu ya prinsipnya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi baru gimana mengumpulkan peluru kita itu ada target Bapak Ibu. Jangan sampai mulai istilahnya subuh kerja sampai menghasilkan cash tapi nggak dapat hasil ya. Itu betul-betul harus punya target. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya pikir cukup dan saya boleh kembalikan cukup. Saya kembalikan ke Ibu Christina ya. Nanti saya tulis chat di chat saya, maksudnya jangan lupa follow IG saya di @astuti.insurance. Terus tadi kan ada yang mau WA ya, pribadi. Sebentar, saya tulis di chat aja ya. Silakan Bu Astuti. Ya. Saya kembalikan waktunya ke Bu Christina ya. WA saya 0816997700. Oke, mungkin dari Pak Dolvin barangkali mau menanggapi. Ya, jadi buat teman-teman kita beri respon dulu nih buat Bu Astuti dan Pak Juwono yang sudah berbagi. Ini benar-benar beda banget ya, Pak Juwono sama Bu Astuti beda banget. Jadi sangat-sangat seru ya. Pasti ini buat kita semua adalah pembelajaran ya, dimana suami istri kan memang harus kompak. Saya juga sama istri saya juga pasti beda gitu. Dan inilah menariknya untuk kita sama-sama ya. Kalau bersyukur kalau suami istri ada ya bersama-sama bisa diskusi kayak Pak Marcel, Bu Eva nih, mau nggak mau kan bisa lebih enak diskusinya ya. Dan malam hari ini saya percaya yang paling penting adalah untuk kita sepakat ya. Jadi nih hal-hal seperti ini sebetulnya saya tertariknya adalah biar buat anak kita juga belajar sama orang tuanya. Jadi ketika kayak sekarang nih saat ini kan anak saya sedang saya disiplin nih, nggak bisa main dia. Saya sebenarnya sedang ngajarin, tau nggak siapa? Saya ngajarin kakaknya. Nanti lo kalau punya anak lo mesti diri kayak begini gitu loh. Jadi pada waktu kita melakukan dengan pasangan apapun kebijakannya itu adalah bagian dari bagaimana kita memuridkan keluarga kita. Jadi nggak cuma nyelesain masalah kadang-kadang, tapi itu bagian dari bagaimana cara mengatasinya. Demikian juga dalam hal keuangan ya, dalam tadi ya Pak Jono mencatat, saya sekeluarga juga nyatet ya, istri saya nyatet ya. Nah anak saya kan lihat akhirnya papa ngapain sih. Nah bahkan sekarang saya ada time lock. Time lock adalah untuk mendetek kita itu efisien apa enggak waktunya. Jadi setiap kali berubah kegiatan langsung pencet time lock. Jadi tulis jamnya, setiap berubah misalnya abis ini Zoom nih, saya langsung ngapain nih ya? Buang-buang sampah nih biasa malam ini. Itu time lock. Jadi tujuannya tau nggak? Kadang-kadang kalau ditanya kan, Sari kemarin lo ngapain aja? Kita tuh mikir gue ngapain aja ya. Persis kayak keuangan. Uang keluar kemana aja ya, karena apa? Karena tidak tercatat. Nah, karena semuanya di bawah sadar, mau nggak mau bisa dinaikin ke sadar dulu untuk diedit, baru kode bagus baru ditanam lagi. Jadi ini bagian penting buat kita sama-sama belajar ya suami istri untuk improve setiap hari Rabu ya belajar dengan Pak Jono dan juga hari ini spesial Bu Astuti. Itu aja dari saya Bu Christina, tetap semangat semuanya. Oke.